pembahasan kita pada minggu yang lalu adalah dalam kerangka hal-hal yang bisa menghalangi atau bahkan membatalkan pahala dari ketaatan yang telah kita kerjakan. Jadi orang cerdik, orang yang pandai bukan hanya saja melakukan ketaatan, tapi juga berpikir apa saja hal-hal yang bisa membatalkan, menghilangkan dari reward atau pahala dari ketaatan itu sendiri. Nah, ketaatan itu bisa hilang dalam diri kita ketika di dalamnya ada penyakit-penyakit batin yang bisa menghancurkan ibadah yang kita kerjakan. Setiap ibadah yang kita lakukan wajib di dalamnya ada keikhlasan. Karena itu adalah salah satu ruh dari amal yang kita kerjakan. Dalam kitab Hikam dijelaskan bahwa amal yang kita kerjakan seperti patung. Dia bisa bergerak dengan ada nilai ikhlas di dalamnya. Artinya ikhlas adalah ruh dari amal yang kita kerjakan. Tentu ketika kita berbicara ikhlas, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa beramal sampai pada tahap kita tidak melakukan amal itu tidak menggunakan ilmu ikhlas. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita beramal, yaitu tentang adanya gangguan dari musuh abadi kita, yaitu setan. Kemarin telah dijelaskan step-step atau cara yang diberikan setan ke dalam diri kita dalam rangka untuk menghilangkan keikhlasan dalam amal ibadah kita. Jadi pada puncaknya setan tidak akan membuat kita maksiat. Pada puncaknya setan akan membuat kita melakukan ketaatan, tetapi tidak ada sambungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibiarkan kita melakukan ibadah, tetapi ibadah yang kita kerjakan tidak ada ikhlas di dalamnya. Bahkan yang lebih parah, kita dibiarkan beribadah kepada Allah, casingnya baik, tetapi dalamnya musuh. Jadi seolah-olah kita sudah beribadah kepada Allah, ternyata di dalamnya penuh dengan tipu muslihat. Jadi kita tidak disuruh untuk bermaksiat oleh setan, tapi disuruh untuk melakukan ketaatan. Tetapi ketaatan yang kita kerjakan ternyata penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan cacat di dalamnya. Nah, jamaah rahimahullah, cara pertama setan mengganggu manusia adalah dengan menghalangi Bani Adam, dengan menghalangi manusia untuk melakukan ketaatan. Itu cara yang paling pertama. Jadi kita dibuat susah untuk melakukan ketaatan dan dibuat mudah dalam rangka untuk melakukan keburukan tanpa kita sadari. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, Allah akan memberikan ilhamat, memberikan satu pencerahan kepada kita agar kita bisa keluar dari godaan setan yang pertama ini. Argumen yang kita ajukan kepada diri kita sendiri untuk menghalangi ajakan setan adalah, saya hidup di alam dunia ini bukan dalam rangka untuk sekedar hidup, bukan dalam rangka untuk sekedar bersenang-senang, tapi saya hidup di alam dunia ini adalah dalam rangka untuk mencari perbekalan saya untuk di negeri akhirat.
Jadi sudah mulai ada kesadaran dalam dirinya untuk mengumpulkan bekal. Dan dia menganggap alam semesta ini atau dunia ini adalah satu kefanaan yang harus ditinggalkan. Dia harus memperbanyak amal. Dari kesadaran ini, maka timbul dalam dirinya satu upaya, satu usaha untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi setan menggoda dengan cara yang kedua. Dibiarkan kita melakukan kebaikan, dibiarkan kita melakukan ketaatan, akan tetapi kita dibuat untuk menunda kebaikan tersebut. Kita menganggap enteng nilai kebaikan. Tetap kita kerjakan, akan tetapi ketika kita melaksanakan ketaatan dipenuhi dengan penundaan-penundaan. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada seorang hamba tersebut, maka hamba tersebut akan diberikan ilhamat, akan diberikan satu pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan hujah kepada diri kita sendiri untuk melakukan perlawanan kepada ajakan setan tersebut, yaitu kita berkata kepada diri kita sendiri, sesungguhnya ajalku itu tidak berada di atas kuasaku. Aku tidak tahu 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, apakah aku masih hidup di alam dunia ini. Kenapa saya bisa menunda-nunda pekerjaan? Kenapa saya bisa menunda satu amal kebaikan? Bukankah ajal itu berada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari pandangan seperti ini, akhirnya dia melakukan ketaatan dengan bersungguh-sungguh dan tidak menunda-nunda satu pekerjaan kebaikan. Gesit, tidak lagi menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia optimalkan waktu yang ada dalam rangka untuk kebaikan. Maka dalam kitab Hikam diterangkan, mamin nafasin, tidaklah setiap napas yang kau keluarkan kecuali di situ ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap helaan napas yang kita hembuskan, di situ ada takdir Allah, dan setiap takdir Allah itu ada amalnya. Tidak bisa kita menunda amal tersebut karena apa? Karena setiap helaan napas kita di situ ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, setelah kita berhasil untuk tidak menunda-nunda kebaikan, maka ada perangkap setan yang ketiga, yaitu kita dibuat bergegas untuk melakukan kebaikan, akan tetapi ketika kita melakukan kebaikan, kita dibuat tergesa-gesa dalam ibadah yang sedang kita kerjakan. Dalam Al-Quran, orang yang tergesa-gesa ketika melakukan sholat disebut dengan sahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah mereka orang-orang yang sholat ketika sholat hatinya sahun. Apa itu sahun? Sahun itu tidak menikmati sholatnya, tidak mampu menghadirkan hatinya ketika sholat, terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi dibuat ketika dia melakukan ketaatan ingin cepat selesai, ingin cepat udahan, karena dia ingin melakukan hal-hal yang lainnya lagi. Nah, ini salah satu penyebab kenapa ibadah kita tidak nikmat. Sholat yang kita kerjakan hampar, tidak ada rasanya, dikarenakan kita tidak mampu menikmati sholat yang kita kerjakan, karena kita menganggap ada pekerjaan lain yang lebih penting dibanding sholat yang kita lakukan. Akibatnya kita tergesa-gesa.
Syarat sah dan rukunnya ke bawah. Akan tetapi hatinya tidak berada dalam sholat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada hamba tersebut, maka Allah akan menurunkan ilham, menurunkan satu pencerahan kepada orang tersebut. Orang tersebut akan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, amalan yang sedikit tetapi dilakukan dengan sempurna dan baik itu lebih utama dibandingkan amalan yang banyak tetapi tidak sempurna. Jadi dia melakukan amal itu sedikit, akan tetapi dibarengi dengan sebuah kualitas. 2 rakaat yang kita kerjakan dibarengi oleh hati yang khusyuk, yang di dalamnya hadir terlibat hati kita ketika sholat, itu lebih baik dibandingkan 1000 rakaat ketika hati kita tidak terlibat di situ. Karena kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kualitas ibadah kita. Bukan kuantitas, bukan banyak, akan tetapi kualitas ibadah yang kita kerjakan. Syukur-syukur kita bisa melakukan amal banyak ditambah kualitasnya bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka kita pilih kualitas amal itu lebih kita prioritaskan dibandingkan kebanyakan amal yang kita lakukan. Nah, setelah kita berhasil untuk melakukan ketaatan, kita bergegas untuk melakukan ketaatan, kita dalam ibadah tumanina, maka setan tidak berhenti di situ. Ada penghalang keempat. Apa itu penghalang keempat? Kita akan diajak memikirkan satu hal, yaitu tentang bagaimana ibadah yang saya kerjakan agar bisa dilihat oleh orang lain. Itu disisipi di dalamnya riya. Keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Keinginan dianggap oleh orang lain. Bahwa saya sebagai orang soleh, saya sebagai orang pintar, saya sebagai orang yang alim, saya sebagai orang yang taat. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi dibiarkan kita ibadah, akan tetapi hati kita disusupi oleh pikiran-pikiran seperti itu. Pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak nyata dan nggak ada. Karena setiap manusia itu pasti mencari kebaikan dari orang lain. Mustahil orang yang sedang mencari kebaikan bisa memberikan kebaikan. Mustahil orang yang sedang cari muka bisa memberikan muka kepada kita. Nah, itu hanya ilusi kita saja yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Nah, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hujah, akan memberikan satu pandangan kepada hamba tersebut sehingga dia bisa keluar dari yang namanya riya. Apa hujahnya? Hujahnya adalah, apa alasan saya beramal karena ingin dilihat oleh makhluk? Tidak cukuppah Allah Subhanahu wa taala yang melihat amal saya? Jadi untuk menghilangkan riya dalam qalbu kita itu dibutuhkan satu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus kenal kepada Allah, baru dia bisa keluar dari penyakit riya sebenarnya. Dia kenal kepada Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha memerhatikan, Allah Maha mendengar, Allah Maha mencatat, maka dia tidak butuh lagi kepada penglihatan makhluk, pendengaran makhluk, penilaian makhluk. Jadi dia mencukupkan dirinya hanya kepada Allah karena dia kenal kepada Allah. Riya diakibatkan karena dia tidak mengenal Allah. Orang yang sudah kenal Allah, maka dia tidak butuh pandangan makhluk.
Karena dia hanya mencukupkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari kehidupan sehari-hari kita. Kata Maulana Rumi, seorang sufi adalah mereka yang sudah patah hati kepada dunia. Artinya, orang yang frustasi kepada makhluk adalah mereka yang pernah dikecewakan oleh makhluk. Sehingga dia tidak mau lagi melakukan amal karena makhluk. Jadi sudah merasakan kepahitan berharap kepada makhluk. Akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja semata. Nah, setelah kita keluar dari ria, maka ada tahapan berikutnya untuk menghilangkan nilai amal yang kita kerjakan. Setan akan membisiki diri kita dengan keindahan diri kita sendiri. Akhirnya kita selfish. Selfish itu merasa takjub, merasa hebat. Kalau dalam dunia istilah tasawuf dikenal dengan ujub. Kita diperlihatkan oleh keindahan, kebagusan amal kita. Sehingga kita merasa takjub, merasa bangga terhadap diri kita sendiri. Kalau ria membutuhkan penilaian orang lain. Kalau ujub dia sudah tidak lagi membutuhkan penilaian orang lain. Jadi lawannya adalah dirinya sendiri kalau ujub itu. Nah, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu hujah, akan memberikan satu pandangan pencerahan kepada hamba tersebut. Bukankah ibadah yang saya kerjakan, yang saya lakukan, ini semua adalah karunia dari Allah. Ilmu yang saya miliki dari Allah. Tenaga yang saya miliki dari Allah. Kekuatan yang saya miliki dari Allah. Keinginan untuk beribadah pun datangnya dari Allah. Tidak ada kuasa diri saya untuk melakukan kebaikan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk keluar dari ujub, kita harus menyerahkan seluruh daya dan upaya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujub adalah ketika kita memandang kita yang melakukan kebaikan, kita yang mempunyai kekuatan, kita yang mempunyai kepintaran, dan kita yang mempunyai keinginan. Ketika kita memandang diri kita yang punya kekuatan dan lain sebagainya, maka pasti timbul ujub. Seorang tukang parkir dititipi kunci, dititipi mobil, dia pasti tidak akan bangga dengan kunci dan mobil yang dia bawa. Kenapa? Karena dia merasa dititipi. Ini punya orang, ngapain saya bangga? Kenapa kita bangga? Karena kita selama ini menganggap ilmu yang kita miliki, amal yang kita kerjakan itu punya saya. Padahal itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan napas yang kita hembus pun harus kita keluarkan karena itu titipan. Kalau seandainya kita merasa memiliki napas lalu kita simpan nggak mau kita keluarkan, bisa berabe. Napas yang begitu murahnya tapi berharganya luar biasa saja itu adalah titipan dari Allah. Yang keenam, godaan yang keenam yang akan dibisikkan setan dalam diri kita setelah kita keluar dari ujub adalah setan akan membisikkan satu bisikan yang halus sekali, yaitu tentang kamu kalau beribadah harus bersungguh-sungguh. Kamu kalau zikir harus bersungguh-sungguh. Kalau kamu bersolawat harus bersungguh-sungguh. Kalau kamu ngaji harus bersungguh-sungguh.
agar Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan memasyhurkan diri kamu, akan mengharumkan nama kamu di tengah-tengah masyarakat. Saat ini masyarakat nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Bahwa kamu saat ini sebenarnya adalah wali min auliyaillah. Kamu adalah wali. Kamu adalah kekasih Tuhan. Tidak mungkin semua orang bisa melampaui kamu. Jadi dibuat ibadah yang kita kerjakan karena kita ingin dikenal sebagai sesuatu. Sebagai orang hebat, sebagai kekasih Tuhan. Nanti ketika kita wafat, makam kita diziarahi. Nama kita dikenal. Tidak saat ini kita pengennya, tapi nanti setelah kita wafat, kita ingin dikenang sebagai sesuatu. Dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan oleh Imam Ghazali, ada seorang yang wafat dalam jihad, dalam berjihad. Dihadapkan kepada para malaikat orang tersebut. Malaikat sudah takjub dengan amalnya. Dia ahli Quran, ahli sholat, plus wafat ketika membela agama Allah. Setan sudah bangga dengan amal orang tersebut. Ini luar biasa nih orang. Akhirnya begitu dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, masukkan dia ke dalam neraka. Para malaikat bingung. Kenapa ya Rob? Kau memasukkan orang tersebut ke dalam neraka? Karena ketika dia berperang bukan karenaku. Dia ingin dikenal sebagai orang yang wafat di jalan Allah. Sebagai seorang syahid. Dia berperang bukan karena aku, tapi ingin dikenal sebagai orang yang mati syahid. Jadi Allah amat sangat mengetahui motif terdalam diri kita. Kita bisa menipu, membohongi orang lain, tapi tidak bisa akan pernah menipu Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya motif. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada hamba tersebut, maka Allah akan memberikan ilham kepada hamba tersebut. Wahai diriku, aku beribadah bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar, bukan karena ingin dikenal sebagai sesuatu. Tetapi aku ibadah murni karena semata-mata ini adalah perintah dari Allah. Aku dikenal sebagai orang baik atau tidak, itu bukan urusan 1000 orang, bahkan seluruh makhluk ingin mengangkatku, namun kata Allah, aku adalah orang hina, maka kehinaanlah yang akan menimpa diri. Tapi ketika seluruh makhluk ingin menjatuhkan diriku, kata Allah, aku adalah orang yang mulia, maka kemuliaanlah yang akan datang pada. Jadi mulia ataupun hina itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari kendali keinginan. Maka setelah dia keluar dari sifat-sifat seperti itu, maka dia akan menemukan kebeningan batin. Ibadah yang dia kerjakan semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya, ujub dan lain sebagainya itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Maka pikiran itu harus dilawan dengan ilmu. Artinya semakin banyak ilmu kita, semakin tinggi pengetahuan kita, maka masuknya akan hal-hal itu akan bisa semakin kita kendalikan. Inilah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita thalabul ilmi, agar kita bisa tahu, minimal tahu diri kita itu masih dalam tahap riya, agar bisa kita sembuhkan.
Orang yang tidak tahu dirinya terkena penyakit mustahil bisa sembuh. Kita merasa sehat-sehat saja. Karena kita belum pernah cek kondisi badan kita ke dokter. Tapi kalau kita cek kondisi badan kita ke dokter, mungkin kita ada satu penyakit. Bagaimana kita bisa mengobati penyakit kita kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah cek. Nah, cara mengecek penyakit batin salah satunya adalah dengan thalabul ilmi, sehingga kita bisa tahu penyakit yang sedang kita dera itu apa saja.